Halo warga Konoha sekalian. Guys, baru-baru ini ada berita yang mengatakan bahwa Timor Leste itu sudah dikuasai oleh asing bernama China. Nah, ya, jadi pertanyaan, apakah Timor Leste ini benar-benar dikuasai oleh China? Jadi ada dugaan yang mengatakan bahwa Timor Leste ini sudah dijajah oleh China. Ya, di Timor Leste itu semuanya para pedagang di sana itu berasal dari China gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian pembangunan konstruksi juga dari China, pembangunan atau proyek-proyek juga berasal dari China gitu. Sebentar lagi Timor Leste itu akan digadaikan ke China gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan bahas dari sudut pandang data yang ilmiah ya, bukan ngarang-ngarang ya. Saya tidak pro terhadap siapapun ya, saya pro terhadap kejujuran. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Bagaimana faktanya sebenarnya? Apakah Timor Leste itu digadaikan ke China? Jadi guys, orang yang mengatakan bahwa Timor Leste digadaikan ke China itu adalah orang yang selalu memojokkan Timor Leste. Jadi di Konoha itu konten-konten yang bahas tentang di Timor Leste itu, kalau nggak Timor Leste nyesel pisah dari Konoha, kemudian ada lagi konten yang mengatakan Timor Leste sudah dikuasai oleh asing, yaitu China. Padahal pada faktanya, Konoha itu salah satu mitra dagang terbesar atau salah satu yang paling sering bekerja sama dengan China itu ya Konoha. LRT di Konoha itu dibangun oleh China. Ya kemudian proyek-proyek di Konoha itu dibangun oleh China. Jadi kalau menurut saya pribadi ini semacam memojokkan Timur Leste gitu ya. Saya kasihan sama orang-orang Timur Leste gitu ya. Mereka selalu dipojokkan gitu. Jadi ada semacam dendam pribadi gitu ya ke Timur Leste. Padahal pada faktanya ya, menurut data dari IMF ya. Jadi saya ngambil data dari IMF ya, garis bawah ya. Kalau bantah pakai data yang ilmiah. IMF mengatakan enggak juga. IMF mengatakan Timur Leste itu tidak digadaikan sama China. Ini murni kerjasama. Orang Timur Leste juga nggak bodoh. Walaupun mereka negara kecil, mereka nggak bodoh. Nggak mungkin pemerintahan Timur Leste itu menggadaikan negaranya. Karena apa? Karena mereka butuh effort. Bayangkan ya, Timur Leste itu butuh effort merdeka dari Konoha. Tapi kalau mereka menggadaikan Timur Leste ke China, itu kan nggak masuk akal ya. Mereka sudah mempertaruhkan segalanya pisah dari Konoha. Bahkan ya sampai nyawa mereka juga dipertaruhkan gitu ya. Saking bisa pisah dari Konoha. Tapi kalau pejabatnya malah menggadaikan Timor Leste ke China, itu kan nggak masuk akal. Ya, logikanya nggak masuk akal, guys. Ya. Jadi menurut IMF, itu nggak benar. Itu murni kerjasama ekonomi. Walaupun banyak orang Chinese yang dagang di Timor Leste. Sebenarnya kalau kita mengatakan di Timor Leste paling banyak orang China dagang, di Konoha paling banyak. Salah satu perantau terbanyak orang China itu di Konoha, guys. Itu menurut data. Perantau terbanyak di luar China itu di Konoha. Orang Chinese di Konoha itu banyak banget. Jutaan orang. Jadi, apakah Konoha itu digadaikan ke China? Enggak juga. Bahkan banyak orang China yang jadi pejabat di Konoha gitu. Yang ingin membangun Konoha gitu. Tapi kan, apakah kita bisa memahami itu? Susah ya. Ya, jadi ada semacam dendam pribadi kalau saya perhatikan. Warga Konoha itu kalau bikin konten itu selalu menjelek-jelekan Timor Leste. Kenapa? Apa alasannya? Karena warga Konoha itu kesel Timor Leste keluar dari Konoha gitu. Itu alasannya. Mereka kesel. Harga diri Konoha itu diinjak-injak atau dipermalukan di kancah internasional. Kalau Timor Leste bisa lepas berarti kedaulatan bangsa kita itu hanya omon-omon kan. NKRI harga mati itu hanya omon-omon kan. Kalau Timor Leste bisa lepas kan. Nah, kenapa Timor Leste bisa lepas? Ya karena Timor Leste merasa nggak puas gitu. Karena mereka menganggap bahwa Konoha itu negara korup gitu. Jadi itu sangat logis, guys. Kalau Konoha itu semaju Amerika misalnya, ya kemudian seperti negara-negara Eropa misalnya, seperti Jepang, emang mau pisah dari Konoha? Enggak kan? Logikanya nggak mungkin ada yang pisah dari Konoha kalau negara kita itu negara maju. Nggak mungkin. Makanya Konoha itu harus jadi negara maju. Itu pun susah banget ya untuk jadi negara maju. Butuh ratusan atau ribuan tahun gitu.
Kenapa? Karena pola pikir kita itu kolot. Pola pikir warga Konoha itu pola pikir kolot. Konten-konten yang laku di Konoha itu konten-konten yang membenci Timor Leste. Ini gak bagus, guys. Ini gak sehat. Ya, konten-konten yang sangat disukai itu konten-konten yang memojokkan Timor Leste. Gak ada tuh yang mengatakan bahwa Timor Leste itu dulu sudah melakukan MBG ya, sebelum Konoha melakukan MBG. Puluhan tahun sudah melakukan MBG. Itu ketutup semuanya dari berita-berita yang mengatakan bahwa Timor Leste itu pisah dari Konoha itu nyesel gitu ya. Jadi ada berita-berita miring terhadap Timor Leste, dan ini menurut saya pribadi itu nggak bagus ya. Ya, ini semua karena apa? Karena netizen Konoha itu rata-rata pola pikir sama gitu. Pola pikir membenci gitu. Kita tuh masyarakat yang membenci, guys, memusuhi gitu ya. Kita tuh bersatu karena apa? Karena membenci. Konoha bisa bersatu karena apa? Karena membenci Belanda kan. Iya kan? Ya nggak sih? Agama tertentu di Konoha bisa bersatu karena apa? Karena membenci agama lain kan. Jadi persatuan di Konoha itu adalah persatuan yang membenci pihak lain. Itu nggak sehat, itu nggak bagus. Ya, kita tidak akan jadi negara maju kalau selalu membenci negara lain, membenci agama lain, membenci suku lain, membenci komunitas lain, membenci negara lain gitu. Timor Leste itu sudah bahagia dengan negaranya. Bahkan Timor Leste itu OTW negara maju. Kalau misalnya mengatakan, gimana Timor Leste jadi negara maju, negara sekecil itu, mereka itu tidak punya sumber daya alam. Lalu gimana dengan Singapura? Singapura bisa jadi negara maju kok. Iya kan? Jadi untuk jadi negara maju itu tidak butuh yang namanya sumber daya alam atau butuh wilayah yang luas gitu. Singapura bisa jadi negara maju karena apa? Ya karena mereka punya otak, SDM. Untuk jadi negara maju itu butuh SDM. SDA gimana? Enggak terlalu. Korea Selatan enggak punya SDA, tapi mereka maju karena mereka punya SDM. Ya kan? Jepang juga seperti itu. Jadi berhentilah menyalahkan orang lain gitu ya. Konoha gimana? Punya sumber daya alam yang melimpah, tapi dikorupsi semua kan. Makanya banyak warga Konoha itu yang mau pisah dari Konoha. Karena apa? Ya karena duitnya dikorupsi oleh pusat gitu. Ya, kemudian kita punya SDA tapi dinikmati oleh segelintir orang gitu. Itu yang bikin negara kita susah jadi negara maju. Ya, saya tidak ngajak yang video ini pisah dari Konoha ya, tapi pada faktanya kan seperti itu. Untuk jadi negara maju itu nggak butuh yang namanya wilayah yang terlalu luas, segede Gaban. Ya, untuk jadi negara maju itu butuh yang namanya sumber daya manusia. Ya, saya tidak memprovokasi yang video untuk pisah dari Konoha ya. Jadi kalau ada yang takut nih, misalnya nih ya, Timor Leste nggak punya SDA gitu, ya mereka harus fokus pada SDM. Jadi teman-teman dari Timor Leste ya, harusnya Timor Leste itu fokus pada pendidikan ya. Fokus sekolah di luar negeri, di Eropa gitu ya. Di negara-negara lain seperti di Israel bolehlah gitu ya. Karena Israel itu salah satu negara teknologi paling maju di dunia ya. Nggak mungkin kita belajar sama Yaman ya. Kalau Yaman teknologinya nggak bagus ya. Kita belajar sama teknologi yang bagus dong. Ya. Artinya gini, warga Konoha itu kan pengen anaknya itu cerdas, terdidik seperti orang-orang Jepang. Tapi mereka memilih sistem pendidikan seperti pendidikan Yaman gitu. Kan nggak nyambung. Ya kan? Warga Konoha itu pengen anaknya itu berpikir kritis, tapi mereka memperbanyak hafalan-hafalan gitu ya. Emang hafalan itu mengajak kita berpikir kritis? Enggak. Hafalan-hafalan itu ya cukup untuk ini aja, gaya-gayaan gitu. Karena gini, hafalan kita itu kan nggak selamanya kita bisa hafal. Ya, karena seiring berjalan waktu kita bisa lupa kan. Lebih baik kita memahami daripada menghafal gitu. Lebih baik kita mengevaluasi, ya, mengkritisi gitu ya. Tapi warga Konoha itu kan paling nggak suka dengan kalimat mengkritisi. Mengkritisi itu dianggap orang yang sesat gitu ya. Nggak usah banyak pikir, nggak usah banyak tanya. Cukup imani saja gitu. Jadi saya melihat Timor Leste itu sudah on the track ya. Sudah melalui jalur gitu ya. Mereka sudah jadi negara sekuler. Saya salut dengan Timor Leste walaupun di sana mayoritas Katolik ya. Mereka rela jadi negara sekuler, memisahkan agama dari
negara gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar pemerintah jangan fokus ngurusin agama gitu. Itu sudah bagus ya. Sekuler ya. Udah ada ciri-cirinya gitu. Sekuler, kemudian mereka juga punya pariwisata. Mereka bisa mengelola pariwisata kok. Timur Leste bisa mempercantik pariwisata. Ya bisa seperti Singapura lah gitu. Kerjasama dengan China gitu ya. Apakah China itu nggak bisa diajak kerjasama? Apakah China itu setan gitu? Enggak juga. Ya ada saja negara yang bangkrut karena dibantu oleh China. Tapi apakah semua negara seperti itu? Enggak kan. China itu kan investor. Susah nyari investor guys. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit yang salah itu China gitu ya. Jangan seperti itu. Itu namanya membenci gitu. Kita terlalu membenci. Persatuan kita itu adalah persatuan yang membenci negara lain. Ya. Kita bersatu karena apa? Karena kita membenci Belanda kan. Kemudian orang Konoha juga bersatu karena apa? Karena menganggap bahwa Timur Leste itu nggak happy ya ketika keluar dari Konoha. Kayaknya saya satu-satunya YouTuber yang monolog yang mengatakan bahwa Timur Leste itu bahagia pisah dari Konoha. Ada YouTuber, vlogger sebenarnya yang mengatakan bahwa Timur Leste itu bahagia ya. Kalau nggak salah namanya itu Bang Jajago ya. Kemudian ada yang suka naik sepeda tuh ya, saya lupa namanya. Tapi kalau saya perhatikan itu justru ya kalau saya perhatikan itu justru kita itu lebih lebih bisa bersatu kalau menganggap bahwa negara itu nggak happy gitu. Persatuan Konoha itu menganggap bahwa Timor Leste itu nggak happy. Padahal yang nggak happy itu Konoha. Kenapa Konoha nggak happy ya? Pemerintahnya korup. Ya. Nah, jadi apakah kita bisa nasionalis terhadap pemerintah yang korup? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian apakah saya ngajak yang nonton video ini pisah dari Konoha? Enggak. Saya tidak ngajak yang nonton video ini pisah dari negara Konoha atau provinsi-provinsi di Konoha itu pisah dari Konoha. Enggak. Tapi gini guys, kalau untuk jadi negara maju itu enggak butuh yang namanya negara yang segede Gaban dari Sabang sampai Merauke. Enggak. Singapura tuh cuma sebesar Bali gitu, tapi bisa jadi negara maju kok. Ya. Bagaimana dengan negara Bali? Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Apakah ada negara Bali? Ada. Nanti cek di video saya sebelumnya. Ada ternyata negara Bali guys. Nanti cek di video saya sebelumnya guys ya. Oke guys ya, sekian video ini. Saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Saya tidak ngajak yang nonton video ini keluar dari Konoha gitu. Tapi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir kritis gitu ya. Sekian video ini, saya warga Konoha, salam rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.